Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman melahirkan di usia 35 minggu. Jadi sebelumnya emang aku udah upload video, cuma kayaknya itu masih ada sedikit yang kurang penjelasan dari aku. Jadi ini aku mau rinciin tentang detailnya. Dari awal aku itu bisa kontraksi sampai kenapa sih bisa lahirannya tuh 35 minggu. Jadi waktu tanggal 15 April 2019 itu aku tuh ngerasa kayak malamnya kayak keluar flek gitu, flek coklat gitu. Nah tanggal 16 nya itu kan emang jadwal kontrol aku ke rumah sakit. Terus waktu aku check up ke rumah sakit itu tuh aku bilang sama dokternya, dok semalam saya keluar flek tapi warnanya coklat. Terus akhirnya aku di USG. Nah waktu di USG itu dokternya langsung nyaranin aku buat perawatan 2 hari. Nah aku bingung perawatan 2 hari ini untuk apa gitu. Terus kata dokternya perawatan 2 hari ini untuk pematangan paru si janin. Jadi kalau misalnya sewaktu aku janinnya itu kayak udah pengen keluar gitu, paru-parunya itu kan udah siap karena kan ini belum cukup bulan. Usianya itu waktu itu aku masih sekitaran 34 sampai 35 minggu. Jadi 34 mau jalan ke 35 minggu. Nah terus itu kan tanggal 16. Nah terus siangnya itu aku tuh masukin ke ruang, tapi itu tuh ruangan perawatan khusus. Jadi itu bukan kayak perawatan biasa gitu, enggak. Tapi kayak ruang perawatan khusus ibu hamil atau kayak ada ibu hamil yang bermasalah, kayak misalnya mau kuret ataupun kayak kasusnya aku pematangan paru gitu. Nah terus akhirnya aku di situ aku tuh juga sempat bingung kenapa aku ditaruh di ruangan ini, karena biasanya aku kan di ruangan tuh kayak di ruangan biasa gitu. Aku di CTG itu emang ada kontraksi. Jadi itu emang kayak ada beberapa kali gitu aku kontraksi. Tapi terus kan kalau misalnya CTG itu kan dicek jantung bayi juga, jantung bayinya normal. Nah terus aku pas terus aku diinfus jam 4 itu aku 1 kali suntikan untuk pematangan paru. Rasanya tuh gatel banget, kayaknya tuh di badan tuh emang gatel. Emang kata bidannya sih juga gitu, kalau misalnya efek dari suntik paru ini gatal-gatal gitu. Terus dan suntik paru ini tuh 4 kali, makanya kenapa kita dirawat 2 hari, karena 4 kali selama 12 jam sekali, setiap 12 jam sekali. Terus aku kan jam 4 sore suntik paru, terus jam 4 paginya aku suntik lagi sampai sorenya, jam 4 sore lagi aku suntik lagi, terus jam 4 paginya lagi aku suntik lagi gitu. Nah waktu aku perawatan di rumah sakit itu tuh kontraksinya masih ada, masih kayak emang perut aku tuh emang kontraksinya udah mulai agak teratur gitu karena hasil dari CTG-nya itu kan kelihatan. Terus tanggal 18 itu kan aku emang harusnya tuh udah pulang, karena tuh terakhir tuh kan jam 4 pagi tanggal 18 itu aku udah suntik terakhir tuh. Terus aku udah siap-siap kayak pulang, terus bidannya bilang kalau aku harus di CTG lagi. Akhirnya aku di CTG pagi jam 8. Di CTG ternyata kontraksinya masih ada dan itu tinggi kontraksinya. Terus aku kayak gimana solusinya? Akhirnya kata bidannya akan dikonfirmasi sama dokternya dulu. Akhirnya aku dikonfirmasi sama dokternya, ternyata aku harus rawat inap lagi. Dan waktu dokternya kontrol aku juga di tanggal 18 siang itu dokternya kayak ngomong, ini kan udah kita lakukan untuk masukin obat pereda kontraksi tapi masih kontraksi, terus ini juga udah selesai pematangan parunya. Terus aku disuruh bersihin keputihan, karena keputihan itu juga bisa jadi penyebab kontraksi. Akhirnya aku dibersihin keputihan
Terus kayak pas dibersihin keputihan itu kan kayak pakai alat gitu dimasukin kan, terus itu tuh sakit banget. Dan pas waktu abis dibersihin keputihannya itu aku tuh kayak keluar darah gitu, keluar darah. Terus aku kayak bilang ke bidannya, kenapa keluar darah, tadinya kan enggak. Terus kata bidannya mungkin ini efek dari tadi abis dibersihin keputihannya karena kan dimasukin alat gitu. Terus sampai sore juga masih keluar keputihan bercak darahnya itu. Terus ya udah akhirnya tanggal 19-nya dokter tuh kontrol aku lagi. Dan jadi tuh aku emang setiap hari tuh di CTG gitu untuk melihat kontraksi aku tuh masih ada apa enggak. Nah tanggal 19-nya kontraksinya itu masih ada. Terus dan kontraksinya juga makin sering teratur gitu. Terus dokter bilang ke aku kalau misalnya besok masih sakit dan masih kontraksi terpaksa harus dilahirkan gitu. Dan disitu kan aku sendiri, suami aku tuh lagi pulang gitu. Terus akhirnya aku kabarin ke suami aku, terus kata suami aku juga ya udah baiknya gimana gitu. Yang penting dua-duanya tuh kayak sehat, selamat gitu. Terus akhirnya pas di tanggal 19-nya itu tuh aku kayak apa ya, kayak badan tuh tiba-tiba nggak enak gitu, tiba-tiba kayak pegel, linu gitu. Terus mual-mual, rasanya tuh kayak enek banget gitu di perut, di ulu hati juga sakit banget gitu, kayak perutnya tuh neken banget gitu. Terus aku juga nggak bisa tidur dari tanggal 19 sampai tanggal 20 itu aku nggak bisa tidur. Tanggal 19, 20, 21 itu aku nggak bisa tidur, sampai melahirkan itu aku nggak bisa tidur. Terus aku juga suaranya tuh kan dicek pembukaan karena kan masih ada bercak darah ya dari awal aku dibersihin keputihan itu kan keluar bercak darah. Terus sampai tanggal 19 itu masih keluar bercak darah. Akhirnya aku dicek pembukaan dan ternyata udah pembukaan 1. Awalnya waktu di tanggal 18 itu emang ada cek pembukaan juga, cuma belum ada pembukaan. Nah terus pas di tanggal 19 ini udah ada pembukaan 1. Terus aku kayak oh pembukaan 1 berarti bisa lahiran normal gitu. Nah terus karena aku tuh pengen banget gitu dari awal hamil tuh pengen banget lahiran normal gitu. Terus tanggal 20-nya di USG sama dokternya pagi-pagi itu aku di USG langsung, nggak di CTG tapi di USG. Ketuban aku tuh udah keruh, udah sedikit keruh tapi nggak keruh banget, udah sedikit keruh gitu. Terus masih dicek pembukaan juga masih pembukaan 1. Akhirnya aku disuruh jalan-jalan, disuruh naik turun tangga, disuruh jimbol gitu. Terus sampai sore juga aku masih jimbol dan itu masih keluar bercak darah. Darahnya sih nggak terlalu banyak, cuma keluar aja gitu, darah merah seger gitu. Nah terus aku malamnya juga ngerasa badan aku tuh makin gak enak. Setiap hari tuh kayak badan tuh makin gak enak. Dari tanggal 19 itu badan aku tuh makin gak enak banget setiap malam. Dan aku emang bener-bener gak tidur karena emang gak bisa tidur, ngerasain badan aku tuh sakit, perut aku tuh sakit banget gitu. Terus karena keputusannya ini kan akan dilahirkan gitu. Terus suami aku kayak diedukasi kalau misalnya bayinya dilahirkan kita butuh ventilator. Jadi kalau misalnya kurang bulan itu resikonya itu bisa masuk NICU karena takut ada kelainan yang lain gitu kan. Terus akhirnya suami aku diedukasi dan tanda tangan di tanggal 21-nya itu aku masih pembukaan 1 juga. Jadi itu pembukaannya masih satu aja. Padahal aku udah naik turun tangga, jalan, jimbol, dan itu darah juga masih keluar gitu. Terus tanggal 21-nya siangnya aku kan emang gak ketemu dokter. Jadi aku pas jalan ternyata dokternya udah ke ruang perawatan. Padahal aku lagi aku di bawah tuh jalan gitu supaya merangsang pembukaan aku tuh bertambah gitu kan. Ternyata dokternya udah ke atas dan gak ketemu sama aku, cuma ketemu sama bidan. Dan dokternya juga ada
lagi nanganin operasi sesar di rumah sakit lain. Terus bidannya kasih tahu ke aku, konfirmasi, katanya ini kan kontraksinya emang masih ada, cuma nggak terlalu, udah agak berkurang, jadi nggak terlalu sering. Dokternya kasih pilihan mau pulang atau diinduksi gitu. Terus aku kayak mikir, loh kalau misalnya aku pulang takutnya kenapa-napa di rumah, karena dari tanggal 19 itu aku masih keluar bercak darah dan perut aku tuh makin gak enak, aku juga gak bisa tidur sama sekali. Aku belum tidur dari tanggal 19 itu sampai tanggal 21, aku gak tidur sama sekali. Terus akhirnya aku rembukan sama keluarga, ya udah akhirnya diinduksi. Siangnya aku diinduksi dan aku pindah ke ruang tindakan. Di ruang tindakan itu pas ngerasain obat induksi itu tuh kayak perut emang mules banget, dan tuh perut kayaknya rasanya tuh kayak balon tuh yang kayak udah mau meledak gitu. Rasanya perutnya tuh bener-bener kenceng banget, tapi ntar hilang, ntar kenceng gitu. Terus aku masih di situ juga kayak masih naik turun tangga, masih jalan-jalan, aku masih kuat siangnya. Dan sorenya aku udah kayak aduh udah sakit banget, udah perutnya tuh kayak, badan aku tuh udah kayak di tulang aku tuh kayak dipatah-patahin gitu, sakit banget rasanya. Terus aku cuma enaknya tuh dielus gitu, dan makan pun sebenarnya udah nggak nafsu, cuma aku paksain makan karena kasihan juga kan, bayinya juga butuh nutrisi, dan aku juga kayak kalau misalnya aku normal kan aku juga butuh tenaga gitu. Terus akhirnya aku paksain makan, dan sampai malam itu perut aku tuh masih sakit. Oh iya, jadi setiap malam itu, setiap aku perawatan itu emang setiap malam selalu dicek sama bidan, selalu dicek denyut bayi, denyut jantung bayi, terus kayak berapa menit sekali aku kontraksi, itu selalu dihitung gitu, maksudnya selalu dikontrol sama bidan jaga. Dan aku emang udah nggak bisa tidur tuh sampai tanggal 21 paginya juga. Aku tuh pengen tidur, kayak nggak bisa tidur, udah aku merem-meremin juga emang kayaknya tuh nggak ada ngerasa ngantuk, karena udah mungkin kan udah ngerasain sakit banget kali ya di badan gitu, udah nggak enak, jadi nggak bisa tidur dan nggak ada rasa ngantuk gitu. Terus akhirnya paginya itu sekitaran jam 7 aku kan harus di CTG lagi. Nah di CTG, dan itu kebetulan di samping aku itu ada orang lahiran, dan dokternya sama dokter aku gitu. Jadi setelah dokternya ngasih tindakan melahirkan ke pasien sebelah, itu dia langsung ke aku, dan itu pas banget aku lagi di CTG. Nah tiba-tiba pas lagi di CTG itu suaranya tuh bunyi, kayak bunyinya tuh kenceng banget, dan aku ngeliat, aku kan karena sering di CTG jadi aku bisa baca kontraksi gitu saat kontraksinya tinggi. Jadi pas aku ngeliat pas bunyinya kenceng, loh kok kayaknya melebihi batas nih kontraksinya gitu. Terus pas aku lihat kok denyut jantung bayinya makin lemah, makin turun gitu. Terus akhirnya aku panggil dokter karena kan dokternya ada di sebelah. Terus aku panggil dokter aku bilang, dok ini kok kayaknya kontraksinya makin tinggi ya dok, perut saya makin sakit dok gitu. Dan itu aku ngerasain kayak perut aku tuh sakit banget, benar-benar aduh sakit banget, kayak gimana ya, kayak ngilu berat gitu. Terus akhirnya kata dokternya, ibu ini bayinya jantungnya lemah karena dia neken ke bawah itu nggak sanggup gitu. Maksudnya kayak tenaga kan kalau misalnya lahiran itu supaya ngeluarin kepala bayinya itu juga bekerja gitu, maksudnya bekerja dari dalam untuk keluar gitu, dan jantungnya dia tuh nggak kuat. Akhirnya detik itu juga ya dokter nyaranin kayak ini harus sesar gitu. Terus bidannya juga kayak bilang, iya ini demi kebaikan ibu sama anaknya gitu. Terus aku juga dicek pembukaan, dan ternyata masih pembukaan 1, pengen kedua, baru mau kedua gitu. Terus ya udah akhirnya kan di sini ada suami aku, ibu mertua aku sama aku tuh jadi kayak ya udah deh disesar gitu.
ya udah kayak aku tuh sebenarnya sedih gitu, nggak bisa normal. Udah akhirnya sesar, aku masuk ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu kan awalnya disuntik anestesi gitu. Terus kayak aku tuh disuntik anestesi, terus aku emang udah gemeteran banget di dalam ruang operasi tuh karena aku belum makan dari pagi. Itu tiba-tiba tuh pas paginya itu aku kayak gak nafsu makan sama sekali, kayak bener-bener gak nafsu makan sama sekali, mungkin karena udah ngerasain sakit banget ya di perut aku tuh, kayak badan itu udah pengen copot gitu rasanya. Terus aku juga pas mau pipis juga itu pas pas tanggal 21 pas tanggal 22 nya juga tuh aku kayak jadi pas sakitnya kontraksi itu tuh kayak bener-bener aku tuh mau jalan ke kamar mandi aja tuh harus dituntun karena kayak bawa perut sendiri tuh kayak nggak kuat gitu, kayak berat banget. Terus akhirnya setiap ke kamar mandi aku tuh dituntun. Nah, waktu di ruang operasi itu kan sekitar jam 8:30 aku masuk ruang operasi, terus aku di anestesi. Dan waktu di ruangan operasi itu kayak kaki aku udah baal baru. Kaki aku emang kayak rasanya tuh baal gitu ya, kayak digoyang-goyang tuh kayak rasanya kebal gitu. Nah terus pas mau disayat gitu, jadi pas kayak disayat gitu tuh kayak kulit kita tuh ditarik sama jarum gitu rasanya. Dan aku kayak, loh kok aku berasa gitu, padahal dulu aku emang pernah operasi usus buntu dan gak seberasa ini, kayak cuma dielus doang gitu, tapi kok ini kayak berasa kulit aku ditarik sama jarum gitu. Terus aku bilang ke dokternya, awalnya aku rasain dulu, terus aku bilang ke dokternya karena pas aku ngerasain perut aku kayak, kulit aku kayak ditarik sama jarum itu pas bayinya tuh nendang, dan itu berasa banget kan. Terus aku kayak, loh kok perut aku nggak baal, cuma kaki aku yang baal gitu. Terus aku kayak bilang, dok kok berasa ya dok gitu, dok kok perih, aku bilang. Terus jadi tuh pas ditariknya tuh kayak seret gitu. Terus aku kayak, dok kok perih, sakit dok, aku bilang gitu. Terus kayak dokternya, yang mana yang sakit? Dokternya megang perut aku, ini yang sakit, iya dok itu yang sakit, aku bilang. Akhirnya tuh dokter langsung bilang, panggil dokter anestesi gitu. Dan perawatnya panggil dokter anestesinya masuk, dan kepala aku kan kayak ini kepala aku, terus ini badan aku, jadi tuh kepala aku kayak langsung ditidurin begini, jadi di sini tuh kepala aku, ini badan aku langsung ditidurin begitu. Terus dokter anestesinya kayak bilang tambahin, aku nggak tahu itu yang ditambahin apa, lewat infusan. Aku cuma berasa kayak disuntik lewat infusan, dan aku langsung kayak ngefly gitu, nggak sadar. Terus aku tuh kayak tiba-tiba tuh kayak dengar suara, tapi suaranya bising, dan aku tuh ngerasa aku melek gitu, tapi nggak bisa ngeliat apa-apa, semuanya putih dan suaranya tuh bising, aku nggak bisa denger suara jelas, cuma kayak suara bising banget, bener-bener kayak bikin kuping itu sakit gitu. Terus aku kayak mikir, ya Allah ini apa aku meninggal gitu, ini kenapa? Aku tuh di dalam hati kayak berdoa terus, karena aku ngerasa aku nggak pernah kayak gini gitu, waktu operasi yang dulu nggak kayak gini gitu. Terus kayak pikiran aku tuh udah kayak nggak bisa mikir juga gitu. Cuma kayak apa ya, kayak terbesit aja gitu, ini kayak di alam lain, kayak apa aku meninggal gitu. Terus tiba-tiba kayak denger suara perempuan gitu, kayak bilang, bu ini ya bayinya gitu. Terus ditempelin di pipi aku kayak anget gitu, mungkin karena bayinya itu kali ya. Cuma aku tuh kayak nggak bisa ngelihat apa-apa, masih apa ya, masih kayak bener-bener putih banget, putih semuanya, dan suaranya masih bising banget, bener-bener bising banget, kayak berisik banget deh, bikin kuping sakit gitu. Terus tiba-tiba aku kesadar, aku bisa melek, terus aku kayak alhamdulillah aku gak meninggal gitu. Terus aku kayak melek, terus aku langsung bilang dok gitu, aku manggilin dokternya, dok aku bilang, dok udah belum, aku bilang gitu. Terus kayak dokternya udah sebentar lagi. Terus kayak
oh aku bisa interaksi gitu. Ternyata aku udah agak sedikit sadar. Terus ya udah akhirnya aku bilang, dok, saya boleh tidur nggak? Aku bilang gitu. Iya tidur aja kata dokternya. Tapi aku tuh kayak masih ngelantur gitu ngomongnya. Terus tiba-tiba aku kayak pingsan kayak tidur terlelap gitu. Terus kebangun lagi, aku ngerasain perih lagi di perut aku. Terus aku kayak, dok kok perih dok? Aku bilang gitu. Dokter kok perih dok? Aku bilang gitu. Terus kata dokternya, iya sebentar lagi, ini lagi diperban, kata dia gitu. Dokter saya nggak kuat, ini perih banget, aku bilang. Terus kata perawat yang perempuan bilang, iya sebentar lagi ya bu, ini juga udah mau selesai, kata dia gitu. Ya udah akhirnya aku tahan sakitnya. Terus udah selesai kan, dibuka tutupnya, terus akhirnya aku dipindahin dan ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan itu kayak ada berapa kasur gitu, cuma di situ aku ngeliat kayak ada 2 orang pasien. Jadi yang sebelah aku tuh dia ternyata habis dikuret, itu ada suaminya. Yang sebelahnya lagi juga habis dikuret, ada suaminya. Dan aku kayak mikir, kok aku nggak ada keluarga aku gitu. Terus aku pas ke ruang pemulihan tuh aku masih ngerasain yang namanya nyeri banget di bekas jahitan aku itu. Terus aku kayak nangis, tapi kalau aku pusing banget, bener-bener pusing, mau melek aja tuh kayak tiba-tiba kayak matanya tuh pengen merem gitu. Terus akhirnya aku bilang ke sebelah aku bilang, bisa minta tolong nggak panggilin suami saya, aku bilang gitu. Terus kata dia, suaminya yang mana, yang pakai jaket merah, aku bilang. Terus dicariin sama dia, ternyata suami aku nggak ada. Terus aku minta teleponin, ternyata yang aku kasih nomor aku, padahal nomor aku itu lagi nggak aktif. Terus kata dia, mbak diteleponin nggak bisa suaminya. Terus aku bilang, coba sebutin lagi nomornya berapa. Terus kata aku, oh maaf mas, itu salah, itu nomor saya, aku bilang. Jadi tuh aku kayak masih kebawa ngefly-nya dari obat bius itu gitu. Terus akhirnya diteleponin, aku kasih nomor suami aku yang bener, akhirnya diteleponin dan suami aku datang. Dan itu aku cuma kayak nangis, aku bilang sakit banget tadi aku di ruang operasi, obat biusnya nggak mempan, aku bilang itu, obat biusnya nggak baal di perut, cuma baal di kaki, aku bilang. Terus kata suami aku, terus gimana, apanya yang sakit? Terus aku bilang, ini berasa banget jahitannya sakit banget. Aku tuh kayak nangis sekejar-kejarnya karena trauma, aku bener-bener kayak trauma banget, aku tuh kayak meninggal gitu. Dan alhamdulillah kayak masih dikasih kesempatan buat hidup yang kedua gitu, kayak ngerasanya tuh begitu. Terus gak lama mama aku datang, ibu mertua aku datang, dan aku nangis, mama aku nangis karena mungkin sedih juga kali ya ngeliat aku, kondisi aku, maksudnya aku udah ngerasain sakitnya tuh luar biasa banget gitu. Terus sekitar jam 10-an aku dibawa ke ruang perawatan biasa, yang biasa kamar ruang perawatan umum gitu. Terus ya udah akhirnya aku masuk ke sana. Terus malamnya baru dianterin bayinya. Oh iya, awalnya aku tuh kayak nanya gitu ke suami aku, gimana bayinya, sehat nggak gitu. Terus bayi aku lahir jam 9.15 dengan berat 2,472 kg dan panjangnya itu 46 cm. Dan alhamdulillahnya anak aku itu nggak masuk NICU dan nggak pakai ventilator. Alhamdulillah banget, aku bersyukur banget karena anak aku kuat gitu. Karena jarang, menurut dokter tuh jarang yang kurang bulan tuh masuk sampai sekuat itu gitu tuh jarang. Pasti kalau misalnya kurang bulan kadang masuk NICU atau ventilator gitu. Dan aku bersyukur banget anak aku nggak masuk NICU. Cuma kurangnya itu di glukosa, dan akhirnya anak aku dikasih susu formula untuk meningkatkan glukosanya. Jadi anak aku tuh hari pertama dikasih susu formula. Terus kan aku operasi jam 8 ya, jam 8 setengah 9 pagi. Aku baru dianterin anak aku ke ruangan itu sekitar jam 7 malam, dan aku baru ngeliat anak aku itu jam 7 malam. Terus dan dia emang dikasih susu formula itu.
karena ASI aku belum keluar juga, akhirnya dikasih susu formula lagi. Dan paginya karena glukosanya udah normal, terus nggak dikasih susu formula lagi, jadi harus DBF gitu. Dan hari kedua itu juga emang ASI-nya belum keluar. Akhirnya ada bidan ke kamar untuk kontrol aku, terus aku bilang, ini ASI saya belum keluar, gimana caranya supaya keluar. Terus tiba-tiba bidan itu kayak mencet puting aku dan kayak balon meletus, kayak balon pecah gitu. Terus akhirnya ASI-nya keluar. Dan di situ baru pas hari kedua itu baru anak aku ASI. Mungkin jadi segitu dulu untuk penjelasan aku tentang kenapa sih aku bisa lahiran di usia 35 minggu. Semoga video ini tuh bermanfaat, dan untuk yang sedang hamil semoga sehat-sehat selalu, diberi kelancaran kelahirannya, dan yang menunggu momongan semoga cepat dikasih momongan, amin. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.